Would you be like open to play that for that? Yeah, I would be open. Really? Definitely a new opportunity and consideration for sure. Okay. We don't playing in this position, but Ketika daftar nama pemain diumumkan, hal itu menjadi kejutan. 30 nama dipanggil untuk TC skuad Garuda. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat melawan Cina dan Jepang. Beberapa nama lama kembali, namun ada juga wajah-wajah baru yang memancing antusiasme publik. Dalam daftar pemain yang dipanggil, Patrick Kluivert diprediksi tidak akan terlalu banyak mengubah komposisi. Dan berikut daftar 30 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Cina dan Jepang. Di posisi kiper, 4 nama yang diperkirakan masuk dalam skuad adalah Martin Paz, Emil Audero, Hernando Ari Sutaryadi, dan Nadeo Argawinata. Di lini belakang, Indonesia punya kekuatan baru dan pengalaman yang solid. Kevin Dix, Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, Yakob Sayuri, Max Hilgers, J. Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, Jody Amat, Calvin Verdong, Dean James, Pratama Arhan, dan Saine Patinama. Sektor gelandang akan menjadi pusat kreativitas dan kestabilan permainan. Daftar pemain yang menempati posisi ini antara lain Marcelino Ferdinand, Tom Hai, Joy Palupesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Nathan Choeon, dan Beckham Putra Nugraha. Dan di lini serang, deretan pemain depan yang siap mencetak gol adalah Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Elion Reinders, dan Ramadan Sananta. Selain dari 30 nama yang dipanggil, satu kisah mencuri perhatian, bukan soal statistik tapi soal identitas. Hadrian Wibowo, darah Indonesia yang lama menetap di luar negeri, akhirnya menjawab panggilan tanah air. Pemain Los Angeles FC, Hadrian Wibowo menegaskan bahwa dirinya bangga dengan darah keturunan Indonesia. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia Amerika Serikat yang berhasil menembus ajang Major League Soccer atau MLS 2025. Meski lahir dan besar di Amerika Serikat, darah Indonesia mengalir kental dalam diri Adrian. Ayahnya berasal dari Surabaya, sebuah kota besar di Jawa Timur. Ketekunan dan dedikasi yang tinggi membawanya menembus seleksi ketat di LAFC. Namun, bagi Hadrian Wibowo, semua perjuangan itu bukan sekedar untuk mengukir prestasi pribadi. Pemain berusia 19 tahun ini membawa misi yang lebih besar, yakni membuka mata dunia terhadap potensi pemain keturunan, khususnya Indonesia. Memiliki darah Indonesia, ternyata pemain 19 tahun tersebut tidak menutup diri jika dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda. If in the near future you get like called up to play for the national team of Indonesia, would you be like open to play that for that? Yeah, I would be open. Really? Definitely a new opportunity and consideration for sure. Artinya, Hadrian Wibowo menjadi opsi yang menarik bagi PSSI untuk pemain yang berposisi sebagai penyerang. Dirinya mengaku sempat dikontak PSSI, namun belum ada pembicaraan resmi soal potensi naturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain keturunan Surabaya tersebut sudah pernah dipanggil membela Timnas Amerika U17 dan bermain sebanyak 3 laga dengan mencetak 1 gol. Momen itu terjadi 1 tahun lalu. Ia jadi andalan Amerika Serikat melawan Portugal, Belgia, dan Italia. Dan kini skuad Garuda sudah mulai terbentuk. Nama-nama dipanggil, pemain berdatangan, dan semangat sudah terkumpul. Namun, satu sosok belum terlihat, sang komando di pinggir lapangan. Patrick Kluivert dituntut untuk datang ke Indonesia. Kini semua mata tertuju padanya, tim sudah siap, tinggal tunggu aba-aba dari sang jenderal. Adapun skuad Garuda rencananya baru akan berkumpul untuk melaksanakan TC di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menatap laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar Elkan Bagot, Asnawi Mangku Alam, Ronaldo Kuateh, dan Marcelino Ferdinand di Bali memang ramai tersebar di media sosial. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangku Alam dan Ronaldo Kuateh sudah menyelesaikan musim kompetisi di Liga Thailand.
Begitupun dengan Marcelino Ferdinand di mana kompetisi divisi Championship 2024-2025 di Inggris sudah rampung. Begitu juga dengan Elkan Bagot yang sama seperti Marcelino Ferdinand berkompetisi di Liga Inggris di mana sudah selesai untuk musim ini. Dan tentunya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tentu dihadapkan pada tugas berat untuk meramu skuad terbaik, terutama dengan situasi beberapa pemain abroad yang baru menyelesaikan musim kompetisi dan masih dalam masa pemulihan kebugaran. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert menyusun komposisi tim yang solid dan siap menghadapi tantangan besar di bulan Juni nanti. Bukan hanya strategi tapi juga insting yang diuji, posisi penjaga gawang kini jadi titik rawan di tubuh Garuda. Dengan minimnya opsi kiper berpengalaman, Kluivert harus memutar otak siapa yang bisa diandalkan menjaga gawang saat lawan tangguh seperti Cina dan Jepang menanti. Sebab dirinya harus siap-siap mencari opsi pengganti Emil Audero di posisi penjaga gawang. Pasalnya, Emil sedang berjuang mengantarkan Palermo promosi ke kasta tertinggi Liga Italia alias Serie A musim depan dan jadwal yang harus dijalani Palermo tidak ideal karena terlalu mepet dengan duel timnas Indonesia versus Cina. Emil Audero dipercaya akan menjadi kiper utama timnas Indonesia di laga tersebut, menyusul absennya Martin Pas karena akumulasi kartu. Juru taktik asal Belanda itu harus memutar otak berjaga-jaga andai Emil Audero tidak memungkinkan buat diturunkan melawan Cina. Jika melihat daftar panggil di dua laga sebelumnya, ada kiper timnas Indonesia lain yang dibawa yaitu Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Kedua penjaga gawang ini sejatinya punya pengalaman mengawal gawang timnas Indonesia sebelum kehadiran Martin Pas dan Emil Audero. Kemungkinan absennya Emil Audero membuat peluang Hernando atau Nadeo untuk tampil kembali terbuka lebar. Keduanya pernah dipercaya di momen penting dan kali ini bisa kembali membuktikan kualitas mereka dalam laga penentu di kandang sendiri. Setelah menghadapi Cina, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni, di mana Martin Pas dan Emil Audero diperkirakan sudah kembali tersedia untuk dimainkan. Namun, semua keputusan akan bergantung pada kesiapan fisik, kebugaran, dan performa yang ditunjukkan pemain selama pemusatan latihan di Bali. Dalam situasi ini, ketepatan memilih dan mempersiapkan penjaga gawang bisa menjadi pembeda antara tetap menjaga asa atau harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Namun, segala kemungkinan tetap harus dipersiapkan dengan matang oleh pelatih dan staf kepelatihan. Pertandingan melawan Cina menjadi sangat krusial bagi timnas Indonesia. Setiap elemen tim, termasuk sektor penjaga gawang, harus tampil optimal demi meraih hasil maksimal. Kemenangan akan menjaga asa lolos ke babak keempat, sementara hasil selain 3 poin bisa membuat Garuda semakin berat bersaing di klasemen. Untuk itu, posisi penjaga gawang harus dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menjadi titik lemah dalam pertandingan krusial tersebut. Di balik persiapan timnas Indonesia, Cina dibuat panik sampai protes keras. Media Cina mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola mereka saat ini sedang merencanakan sebuah turnamen sebagai persiapan menjelang putaran keempat. Pemanasan untuk babak playoff, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok berencana untuk menyelenggarakan turnamen undangan internasional pada bulan September dengan tim nasional Tiongkok dan 3 tim asing yang berpartisipasi. Tulis media Cina Sohu seperti dilansir tv1news.com. Selain merencanakan sebuah turnamen di FIFA Matchday, Cina juga mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Namun justru hal ini memicu protes keras dari warga Cina. Menurutnya, belum tentu juga Cina bisa menang lawan timnas Indonesia karena termasuk tim yang sulit dikalahkan. Lebih baik Cina fokus pada pertandingan yang tersisa.